Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tomalabita, salam semuane, salam sambaine yang ada di tanah Mandar maupun yang berada di luar daerah Mandar. I menyambungi Raja Balanipa yang pertama bergelar Todilali. Pendapat umum bahwa I menyambungi adalah Raja Balanipa yang pertama. I menyambungi lahir dari pasangan Puang Digandang dengan Iwi Apas. Puang Digandang adalah seorang penguasa wilayah Napo dengan sebutan Tomakaka Napo. Di waktu muda, I menyambungi pergi ke Goa mencari pengalaman dengan menumpang perahu orang Goa yang datang di daerah Mandar berdagang. Dia diterima di istana Raja Goa sebagai keluarga dari Mandar. Pada usia 17 tahun, ia menjadi prajurit kerajaan Goa sekaligus menjadi orang kepercayaan raja. Pada saat itu, di masa pemerintahan Raja Goa Pakere Tau, dia diangkat menjadi salah seorang penasihat raja. Lalu di masa pemerintahan berikutnya, yaitu Raja Goa Daeng Matanre alias Karaeng Tomapa Arisi Kalona, I menyambungi pun diangkat menjadi pemimpin pasukan kerajaan Goa menyerang kerajaan Lohe. Begitu pula pada waktu kerajaan Goa menyerang Pariaman, Sumatera Barat, I menyambungi juga yang memimpin pasukan kerajaan Goa. Kerajaan Lohe dan kerajaan Pariaman pun ditaklukkan oleh kerajaan Goa. Banyak rampasan perang milik Pariaman dan Lohe yang dibawa pulang pasukan kerajaan Goa. Salah satu di antaranya adalah gong pusaka Lohe, senjata tajam yang namanya patarabang, sejenis kelewang dari Pariaman itu juga dihadiahkan oleh Raja Goa kepada I menyambungi sebuah tombak yang bernama Inaga dan seperangkat payung kebesaran sebagai kenang-kenangan pada waktu ia kembali ke Mandar. Semasa masih di kerajaan Goa, I menyambungi mengawini putri Raja Goa dan menghasilkan 4 orang anak, 3 perempuan dan seorang laki-laki, yang itulah laki-laki yang bergelar Bilabillami Tomepayung yang kelak menjadi Raja Balanipa yang kedua menggantikan bapaknya. I menyambungi pun kembali ke Napo Mandar atas permintaan para pemimpin dan rakyat Napo, Mosso sama Sundu, Toda-Todang dan Limboro. Karena mereka setiap saat cemas karena diteror, malah ditindas oleh orang-orang dari kerajaan Pasokoran. Pada masa itu kerajaan Pasokoran sudah mulai kuat dan para penguasa dan orang-orangnya bertindak sewenang-wenang kepada rakyat di kerajaan-kerajaan atau kelompok-kelompok masyarakat lain di sekitar kerajaan Pasokoran. Bukan hanya kerajaan Pasokoran dan orang-orangnya yang mengancam rakyat di daerah asal I menyambungi, tetapi juga beberapa Tomakaka yang berani bersama para pengawalnya berbuat hal yang sama, antara lain Tomakaka di Lenggo, Tomakaka di Batu, dan Tomakaka di Tande.
Dalam kondisi demikian, diharapkan kehadiran I Menyambungi yang sudah terkenal berani ketika menjadi prajurit dan menjadi pemimpin pasukan Goa menyerang kerajaan Lohe dan kerajaan Pariaman dapat mengatasi kesewenang-wenangan mereka. Harapan rakyat pun negeri asal I Menyambungi terpenuhi. Begitu ia menginjakan kaki di daerah Mandar, ia langsung menyerang para penguasa yang suka menindas memperkosa hak-hak rakyat. Seperti Tomakaka Lerang, Tomakaka Kaya Puisang yang tinggal di Biring Lembang, sebelah selatan Pambusuang, Tomakaka Lombo, I Tomakaka Kadakelete di Salari, Tomakaka di Sayoang, dan Tomakaka di Titing. Para Tomakaka tersebut tewas di tangan I Menyambungi. Rakyat Napu, Samasundu, Moso, dan Todang-Todang bergembira dan merasa mulai aman karena kecuali kerajaan Pasukorang. Para Tomakaka atau penguasa yang ganas di sekitar mereka semuanya telah mati dibunuh oleh I Menyambungi. Rakyat dan para Tomakaka di 4 daerah itu pun sepakat mengangkat I Menyambungi menjadi raja mereka. Sejak itu mulai dikenal nama kerajaan Balanipa yang menyatukan Napu, Samasundu, Moso, dan Todang-Todang. Walaupun I Menyambungi sudah diangkat menjadi raja di kerajaan Balanipa, tetapi ancaman dari kerajaan Pasukorang tidak juga berkurang. Maka I Menyambungi Raja Balanipa bekerja sama dengan Puatta I Saragiang dari Alu menyusun rencana dan siasat untuk memberi pelajaran kepada Pasukorang. Akhirnya kerajaan Pasukorang pun ditundukkan. Raja Pasukorang waktu itu adalah Takiak Basi mengajak damai kepada Raja Balanipa dan berjanji tidak lagi akan menyerang dan mengganggu orang Balanipa, dan mengakui bahwa kerajaan Balanipa sama sekali tidak bernaung atau bergantung kepada kerajaan Pasukorang. Dalam periode pemerintahan I Menyambungi, Puan Dipoyosang sangat berperang mendampingi I Menyambungi dengan memberi masukan atau pertimbangan dalam urusan pemerintahan kerajaan. Ada pesan kata-kata bijaksana I Menyambungi Todilaling yang dinukilkan dalam lontar dan sangat terkenal dalam kerajaan Balanipa dan sekitarnya untuk dipedomani dalam memilih pemimpin. Marondon duambongi anak matea, damu payari maradia, mau anau, mau apou, muak tania, to nama asayang ilita. Muak masuk angi pulu-puluna, matok dori kero-kerona, apa iya mutu ulitingo, nama rupu-rupu lita.